Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem limfatik. Nah, sebelumnya saya sendiri akan memperkenalkan diri. Hilda Caci Pratiwi sebagai moderator sekaligus penyajian pertama, dan teman saya Zevin Fauzia Zamzam sebagai penyaji yang kedua, Mia Ayu Pratiwi sebagai penyaji yang ketiga. Nah, saya sendiri akan menjelaskan apa itu pengertian dari sistem limfatik. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sistem limfatik? Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening ini di dalam tubuh kita. Limfa ya teman-teman, bukan limpa ataupun nimpa. Nah, limfa ini berasal dari plasma darah yang dikeluarkan oleh sistem kardiovaskularnya ke dalam jaringan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kerja pada sistem limfatik. Sistem limfatik atau getah bening ini membawa cairan atau protein yang hilang kembali ke darah. Cairan ini memasuki ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler dari sistem kardiovaskuler. Apabila sudah berada di sistem limfatik, cairan itu disebut limfa atau getah bening. Komposisinya kira-kira sama dengan komposisi cairan interstisial. Nah, sistem limfatik ini mengalirkan isinya ke dalam sistem sirkulasi di dekat persambungan vena cava dengan antrium kanan. Untuk selanjutnya, bagian-bagian sistem limfatik. Ada 4 bagian sistem limfatik. Yang pertama, pembuluh limfe. Kedua, nodus limfatik. Ketiga, nodul limfatik. Keempat, sel limfatik. Nah, untuk pembuluh limfe ini berguna untuk mengangkut cairan dari jaringan menuju pembuluh darah. Selain itu juga mengangkut lemak dan bahan-bahan asing untuk merombak ke nodus limfe. Nah, ada 2 macam pada pembuluh limfe ini. Yang pertama pembuluh limfe kanan, kedua pembuluh limfe dada. Yang kedua nodus limfatik. Nodus limfatik ini terdapat sepanjang alur pembuluh limfe berupa benda oval atau bulat yang kecil. Ditemukan juga kelompok yang menerima limfe dari bagian tubuh. Berfungsi untuk menyaring antigen dari limfe dan menginisiasi respon imun. Yang ketiga, nodul limfatik. Nodul limfatik ya teman-teman. Nodul limfatik ini kelompok sel limfatik yang diselubungi oleh matrik ekstraseluler. Yang keempat, sel limfatik. Sel limfatik ini merupakan kelompok sel limfatik yang dari matrik ekstraseluler yang dibungkus oleh kapsul jaringan penyambung tapi tidak lengkap. Komponen organ limfatik ada 25. Yang pertama, saluran limfatikus kanan, vena subclavia, saluran thoracikus, cisterna chyle, nodus supratoklea, dan nodus limfa limbar. Selanjutnya yaitu nomor 7, ada nodus iliaca, adenoid, tonsil, nodus cervical atau leher, nodus aksilar atau ketiak, dan vena subclavia kiri. Yang selanjutnya nomor 13 ada kelenjar timus, 14 limfa, terus Peyer's plaque, nodus inguinal dalam atau selangkangan, dan nodus limfa poplitea dan kapiler limfa. Terakhir nomor 19 sampai dengan 25 ada kelenjar mata, mulut dan tenggorokan atas, saluran pernafasan, lambung, kulit, usus besar, dan saluran gental urin. Selanjutnya yaitu saluran limfe. Terdapat 2 batang saluran limfe. Yang utama yaitu limfe thoracius dan batang saluran kanan. Ductus thoracius bermula sebagai reseptakulum chyle atau cisterna chyle di depan vertebra lumbalis. Kemudian berjalan ke atas melalui abdomen dan torak menyimpang ke sebelah kiri columna vertebralis. Kemudian bersatu dengan vena-vena besar di sebelah bawah kiri leher dan menuangkan isinya ke dalam vena-vena itu. Ductus thoracius mengumpulkan limfe dari semua bagian tubuh, kecuali dari bagian yang menyalurkan limfenya ke ductus limfe kanan atau batang saluran kanan.
Justru limfe kanan ialah saluran yang jauh lebih kecil dan mengumpulkan limfe dari sebelah kanan kepala dan leher, lengan kanan, dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam vena yang berada di sebelah bawah kanan leher. Sewaktu suatu infeksi pembuluh limfe dan kelenjar dapat meradang, yang tampak pada pembekakan kelenjar yang sakit atau lipat paha dalam hal sebuah jari tangan atau jari kaki terkena infeksi. Selanjutnya yaitu jaringan limpatik. Yang pertama, jaringan limpatik dalam tubuh terdapat dalam 4 bentuk. Yang pertama, kelenjar getah bening, kedua timus, ketiga limfa, keempat agregasi dari limfosit tak berkapsul dalam jaringan ikat kendor. Kedua, jaringan limpatik secara mikroskopik dibagi dalam 2 komponen, yaitu yang kedua stroma merupakan kerangka seperti busa, kedua free cell mengisi mata anyaman. Yang terakhir yaitu jaringan limpatik dibedakan dalam 3 jaringan, yaitu jaringan limpatik kendor, kedua jaringan limpatik padat, dan yang ketiga jaringan limpatik noduler. Dan yang selanjutnya yaitu kelenjar limfe atau limfonodi. Limfonodi berbentuk kecil lonjong atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Kerjanya sebagai penyaring dan dijumpai di tempat-tempat terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksial, torak, abdomen, dan lipat paha. Sebuah kelenjar limfe mempunyai pinggiran cembung dan yang cekung. Pinggiran yang cekung disebut hilum. Sebuah kelenjar terdiri dari jaringan fibrous, jaringan otot, dan jaringan kelenjar. Di sebelah luar, jaringan limfe terbungkus oleh kapsul fibrous. Dari sini keluar tajuk-tajuk dari jaringan otot dan fibrois, yaitu trabeculae, masuk ke dalam kelenjar dan membentuk sekat-sekat. Ruangan di antaranya berisi jaringan kelenjar yang mengandung banyak sel darah putih atau limfosit. Pembuluh limfe aferen menembus kapsul di pinggiran yang cembung dan menuangkan isinya ke dalam kelenjar. Bahan ini bercampur dengan benda kecil dari limfe yang banyak sekali terdapat di dalam kelenjar, dan selanjutnya campuran ini dikumpulkan pembuluh limfe aferen yang mengeluarkan melalui hilum. Arteri dan vena juga masuk dan keluar kelenjar melalui hilum. Selanjutnya yaitu fungsi sistem limpatik. Yang pertama, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Dan yang ketiga, untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Keempat, kelenjar limfe menyaring mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Dan yang terakhir, apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat inti atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.